saya menangkap dari poinnya kenapa partisipasi tidak begitu baik dalam proses penyusunan RUU begitu ya Mas ya. Oke, saya kira ada beberapa hal yang berhubungan dengan ini ya, dengan partisipasi ini. Memang kalau sebenarnya kan ini Mas Jamaluddin yang lebih pas menjelaskan soal partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang ini. Saya kira ada problem lain yang saya kira kenapa partisipasi itu tidak dilakukan dengan baik ya. Padahal jika partisipasi dilakukan, misalnya gini ya, saya membaca ini draft yang 812 halaman yang 14 Oktober. Di publik itu beredar bahwa cuti haid itu dihapuskan gitu. Ternyata di draft yang 812 halaman itu pasal yang mengatur tentang cuti haid dan beberapa pasal lainnya itu tidak diutak-atik gitu. Karena tidak dihapuskan, tidak diperbaiki, pokoknya tidak diatur di dalam RUU ini. Artinya kalau ini tidak tapi nanti mau diluruskan sama Mas Jamaluddin. Kalau pasal ini di RUU Ciptaker ini tidak dihapuskan, tidak dirubah, kemudian juga tidak disinggung sama sekali, artinya itu masih berlaku kan. Nah, saya kira ini sebuah kerugian dalam proses penyusunan dalam konteks partisipasi publik. Itu salah satunya. Kemudian contoh yang lain, saya banyak membaca ke konteks ketenagakerjaan ya. Soal di publik beredar bahwa orang yang sudah bekerja di atas 24 tahun itu dihapuskan soal pesangon dan kemudian penghargaannya. Saya tidak di draft yang 812 halaman itu masih ada gitu. Nah, saya kira ini beberapa poin kenapa partisipasi itu merugikan saya kira. Di sisi lain juga sebenarnya ada pasal ini ketika dilakukan proses partisipasi juga menguntungkan sebenarnya. Ada pasal-pasal tertentu yang juga menguntungkan kepada kepada tenaga kerja itu. Contoh pasal yang menguntungkan itu misalnya adalah soal pesangon itu menjadi kewajiban perusahaan gitu untuk membayarkan kepada orang-orang yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang saya kira penting kenapa partisipasi itu mesti harus dilakukan. Tapi kenapa sejauh ini tidak dilakukan? Saya menduga, ini dugaan saya, ada upaya untuk menyembunyikan pasal-pasal lain yang dianggap krusial, seperti proses perizinan lingkungan hidup, lalu kemudian soal upah minimum. Sebenarnya kan kalau tadi ada poin penting disinggung Mas Jamaluddin tadi, upah minimum itu ditetapkan oleh provinsi di tingkat provinsi, kabupaten kota. Sebenarnya kan kalau ada partisipasi di draft yang terakhir juga bisa ditetapkan oleh provinsi, tapi tidak kabupaten kota yang menetapkan dengan ketentuan tertentu. Nah, artinya ini adalah ruang-ruang partisipasi yang mesti diisi, yang dimana aturan ini mestinya sampai ke publik, tapi kemudian miskomunikasi gitu. Nah, tapi di sisi lain ada kesengajaan untuk tidak melakukan partisipasi karena memang khawatir ada pasal-pasal yang memang ditujukan untuk menguntungkan pihak pelaku usaha. Nah, itu menjadi batal gitu dalam prosesnya gitu. Sehingga kemudian partisipasi tidak dibuka dengan baik. Nah, lalu kemudian pasal-pasal yang kemudian menguntungkan kepada pelaku usaha itu akan dikritisi gagal target untuk menguasai sektor-sektor ekonomi melalui produk hukum, melalui norma-norma aturan-aturan ini. Saya kira di situ kenapa kemudian partisipasi tidak begitu baik dalam proses pembentukan aturan ini. Dan ini juga berkaca kepada proses pembentukan peraturan di perubahan Undang-Undang KPK kemarin, dan juga terkait dengan Undang-Undang Minerba, dan juga terkait dengan Undang-Undang MK yang dianggap bermasalah oleh publik. Namun kenapa di Cipta Kerja ini publik begitu kuat? Ya karena memang ada bagian yang paling real dirasakan oleh masyarakat, dan itu sangat banyak di Indonesia adalah di sektor ketenagakerjaan ini, atau bahasa di hukumnya klaster ketenagakerjaan. Nah, ini yang saya kira kenapa kemudian proses pembentukan aturan ini tidak begitu partisipatif. Lalu kemudian muncul ya, kalau memang tidak puas ke MK saja. Ini saya kira sama kayak, mohon maaf, ketika kita berurusan dengan polisi ya, kalau tidak senang nanti pra peradilan gitu,
atau kalau tidak senang nanti urusan di kantor aja gitu. Artinya kenapa ini tidak dilakukan dengan baik dulu, berusaha dulu dengan baik, lalu kemudian nanti baru urusan kalau ditemukan tidak baik, baru berurusan dengan lembaga-lembaga yang ini. Jadi tantangan-tantangan kalau tidak puas ke MK, ya itu kan jawaban orang yang kemudian mau menyembunyikan kesalahan gitu. Nah, kalau sudah itu bahasanya ya jangan-jangan undang-undang MK kemarin itu adalah upaya juga untuk membujuk takut juga, kita khawatir juga di MK ini akan mental dengan sudah disahkannya undang-undang MK yang kemarin juga dianggap oleh sebagian teman-teman pegiat hukum dan demokrasi juga bermasalah gitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita. Tapi saya lebih menekankan sebenarnya adalah bagaimanapun nanti bisa dijelaskan oleh Pak Jamaludin, ini sudah ditetapkan di paripurna, ditandatangani atau tidak ditandatangani oleh Presiden, ini akan menjadi produk hukum dan perundang-undangan dalam batas waktu tertentu jika tidak ditandatangani. Nah, tanggung jawab kita bersama adalah mengawal bagaimana peraturan pemerintah yang berhubungan dengan cipta kerja ini memang tidak dibuat serampangan seperti membuat undang-undang ini gitu. Mestinya nanti kita mengawal bagaimana partisipasi publik itu jauh lebih baik dalam proses penyusunan peraturan pemerintah yang itu lebih teknis dibanding undang-undang ini. Saya kira itu yang paling penting kita kawal ke depan secara bersama-sama, Mas. Oke, siap, Mas Firdaus sudah sangat jelas sekali. Mungkin ini sebagai statement terakhir juga ya, Mas ya.